Bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 39, Firasat Arya. Sepertinya kamu menikmati tatapan mantan suamimu. Arya terlihat kesal terhadap Tiara. Ia sengaja langsung membawa sang istri ke kamar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Jangan asal nuduh kamu, Mas. Bukannya kamu sangat bahagia menggendong wanita lain hingga bermalam di rumahnya? Tiara kembali mengingat apa yang Arya lakukan hingga ia kini berada di rumah orang tuanya. Kenapa kamu justru mengalihkan topik? Kita sedang membicarakan pandangan mantan suamimu saat kamu tadi berada dalam dekapannya. Kamu seolah-olah menuduhku, Mas. Aku juga gak minta agar dia membantuku. Tiara sangat kesal mendengar tuduhan suaminya. Sekarang kamu mengerti bagaimana rasanya dituduh dengan sesuatu yang tidak kita lakukan. Itu yang aku rasakan saat kamu menuduhku dengan Bella. Arya mengingatkan apa yang Tiara katakan kepadanya karena menolong Bella. Itu ceritanya beda, Mas. Kamu bersikap lebih memilih temanmu sendiri daripada istri dan anak. Tiara tidak terima dengan penjelasan suaminya. Arya langsung mendekap tubuh Tiara sangat erat. Ia tidak ingin kesalahpahaman di antara mereka makin besar. Apalagi Arya tadi memperhatikan tatapan Bayu yang berbeda kepada Tiara. Ia tidak terima dengan sikap yang ditunjukkan laki-laki tersebut. Lepasin aku, Mas. Aku membencimu. Tiara menaikkan suara sambil berusaha melepaskan pelukan Arya. Ia tidak kuasa menahan bening kristal dari pulpuk matanya hingga jatuh membasahi pipi. Aku mencintaimu, sayang. Jangan membenciku. Aku gak sanggup seperti ini. Aku ingin kita kembali seperti biasanya. Aku gak ikhlas melihat kamu berada dalam dekapan mantan suamimu. Aku cemburu. Arya pun tidak kuasa menahan tangis. Istri mana yang akan terima mengetahui suaminya tidak pulang semalaman karena tidur di rumah wanita lain? Aku gak tahu apa yang kamu lakukan di sana, Mas. Tiara makin sedih mengingat apa yang telah Arya lakukan. Aku berani bersumpah, sayang. Aku tidak melakukan apa-apa di sana. Aku masih punya hati nurani dan ingat dosa. Aku tidak pernah melakukan yang tidak pantas dengan orang lain. Jiwa dan ragaku hanya untukmu. Arya melepaskan pelukan. Ia memegang kedua pipi istrinya, lalu menyeka air mata wanita tersebut. Kamu juga tahu kalau aku mencintaimu, tapi kenapa kamu menuduhku menikmati tatapan masa laluku, Mas? Tiara masih dengan isakan tangis di depan suaminya. Maafin aku, sayang. Aku bersikap seperti itu karena terbakar api cemburu. Aku gak terima saat pria itu mendekapmu. Hatiku sakit banget. Arya pun mendaratkan kecupan di kening istrinya. Pasangan suami istri tersebut akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Mereka pun saling meminta maaf dan berjanji tidak akan saling menyakiti. Arya memanjakan bibir Tiara dengan bibirnya. Mereka pun larut dengan perasaan masing-masing. Bayu segera pergi dari rumah orang tua Tiara. Begitu juga dengan Pak Agus dan Bu Sandra. Setelah berpikir lebih dalam lagi, Bayu mengurungkan niat untuk memberitahukan rencananya terhadap Lisa. Jadi, ia masih tetap berusaha bersikap tidak baik di depan wanita yang telah melahirkannya. Kini, Bayu menelusuri jalan menuju pulang dengan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia masih membayangkan bagaimana dirinya tadi mendekap tubuh wanita yang dulu mendampingi hidupnya hampir 5 tahun lamanya. Mengingat kejadian tadi, Bayu tidak mampu menghapus bayangan Tiara dari pikirannya. Ia kembali merasakan seperti apa yang ia alami saat pertama kali bertemu Tiara beberapa tahun yang lalu. Hai, boleh kenalan? Saat itu Bayu masih kuliah, sedangkan Tiara masih duduk di bangku SMA. Mereka bertemu di sebuah tempat perbelanjaan. Tiara tersenyum kepada Bayu kala itu. Ia terlihat bahagia saat pertama kali bertemu dengan sang mantan suami. Melihat sikap yang ditunjukkan Tiara,
Bayu pun mendekati wanita itu, lalu mengulurkan tangannya. "Aku Bayu." Laki-laki itu tersenyum kepada Tiara. Tiara pun menerima jabatan tangan Bayu, lalu menyebutkan namanya. "Aku Tiara." Sejak perkenalan dan pertemuan itu, jarak di antara Bayu dan Tiara makin dekat, hingga benih-benih cinta pun tumbuh di hati mereka. Beberapa bulan kemudian, Bayu dan Tiara resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Jika mengingat semua kenangan antara dirinya dan Tiara, Bayu sangat sedih karena telah mencampakkan istri yang dulu sangat setia dan menghargai suami. Apalagi sekarang, Tiara memberikan keturunan untuk keluarga Bayu. Bayu tidak sanggup membayangkan wanita yang dulu sangat ia cintai, kini telah menjadi milik lelaki lain. Kesalahan di masa lalu telah membawanya dalam penyesalan. Sekarang, ia juga tidak dapat hidup bersama dengan sang buah hati. Akan tetapi, Bayu masih tetap penasaran dengan hubungan antara Tiara dan suaminya. Bayu merasa ada sesuatu yang janggal dengan sikap yang ditunjukkan Tiara kepada Arya. Laki-laki itu ingin mencari tahu hal tersebut. Sesuai dengan permintaan Lisa, Bayu pun malam ini menemui wanita itu di rumahnya. Ia tidak ingin ada rasa curiga di hati Lisa kalau Bayu menolak ajakan untuk berjumpa. Ia tahu pasti seperti apa watak perempuan tersebut. "Aku kangen, Mas." Lisa langsung menggandeng tangan Bayu dari depan teras menuju ruang keluarga. "Iya sayang," Bayu membalas sambil tersenyum. Bayu dan Lisa mengempaskan punggung di sofa panjang berwarna coklat tersebut. Mereka mulai berbincang dari hal-hal kecil hingga Lisa kembali mengingatkan Bayu tentang mobil baru yang ia inginkan. "Kapan kamu beli mobilnya, Mas? Aku udah bosan pakai mobil lama." Wanita itu merengek di samping Bayu. "Kamu gak kasihan ya lihat anak kita? Ia juga pasti ingin melihat mamanya bahagia." Lisa selalu saja menjadikan anak sebagai alasan. "Sabar ya sayang, aku belum dapat dananya." Bayu berusaha memberikan alasan kepada wanita tersebut. "Percuma aja kamu kaya, tapi beli mobil dengan harga segitu aja kamu gak mampu. Kamu juga punya hak atas kekayaan orang tuamu, Mas." Lisa tetap saja mempengaruhi jalan pikiran Bayu. "Tapi semua kekayaan keluargaku masih atas nama papi. Aku belum punya keberanian untuk meminta hakku." "Kenapa sih kamu lemah banget, Mas? Kamu itu pewaris tunggal harta orang tuamu. Jadi kamu punya hak atas semuanya. Atau jangan-jangan kamu gak ingin memberikan kebahagiaan pada anak kita? Aku mohon, jangan paksa aku untuk melakukan ini sekarang. Papi dan mami masih sehat-sehat aja. Jadi, kalau mereka sakit, baru kamu bertindak. Tapi sampai kapan, Mas? Aku gak mau kalau kehidupan anakku tersiksa, karena aku tahu kalau orang tuamu tidak menginginkan anak ini." Lisa terlihat kesal setelah mendengar jawaban Bayu. "Kalau kamu masih tetap bahas ini, aku pulang sekarang." Bayu makin tidak suka kalau Lisa selalu berbicara tentang harta keluarganya. "Kamu kenapa, Mas? Apa kamu gak cinta lagi sama aku? Apa kamu tidak ingin merasakan anakmu?" Lisa meraih tangan Bayu lalu menempelkan ke perutnya. Lisa makin menempelkan tubuhnya kepada laki-laki itu. Seperti biasa, ia selalu berusaha agar Bayu tetap terpesona dengan apa yang ia lakukan. Namun kali ini Bayu justru menolak dan reaksi itu tidak seperti biasanya. "Maaf sayang, aku gak bisa. Aku mau pulang sekarang." Bayu menjauhkan tangan Lisa dari dadanya. Ia juga menggeser posisi duduk. "Kamu kenapa, Mas? Kenapa menolakku?" Lisa sangat heran dengan sikap Bayu. Bayu tidak berkata sepatah kata pun kepada Lisa. Ia pun langsung berdiri lalu beranjak meninggalkan rumah wanita tersebut. Sepanjang jalan, Bayu tidak mampu mengusir bayangan Tiara. Ia tidak sanggup menerima belayan Lisa karena pikirannya dipenuhi dengan wajah Tiara. Sementara itu, Lisa sangat heran melihat sikap yang ditunjukkan Bayu.
Ia tidak terima penolakan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Lisa ingin mencari tahu apa penyebab dari perubahan tersebut. "Sayang, kapan kita kembali pulang?" tanya Arya kepada istrinya di tempat tidur. Mereka masih berbincang, sedangkan kedua sang buah hati sudah terlelap sejak tadi. "Aku masih ingin di sini, Mas. Kangennya belum terobati." Tiara merasa masih sangat ingin berada di rumah orang tuanya. "Tapi situasi di kota ini sekarang makin gak nyaman menurutku untuk kamu dan Adit, sayang. Kamu lupa kalau Bayu sudah tahu kalau Adit anak kandungnya." Arya tidak ingin melihat kedekatan istrinya dan Bayu. "Tapi mereka sudah janji tidak akan mengambil Adit dariku, Mas. Jadi kita gak perlu khawatir." Tiara tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh mantan mertua juga mantan suaminya. "Entah kenapa, firasatku merasakan sesuatu yang gak enak, sayang." Arya tampak serius memandang istrinya. "Kamu gak boleh berpikiran seperti itu, Mas. Adit pasti baik-baik aja." Tiara berusaha meyakinkan suaminya. Arya bingung bagaimana menjelaskan apa yang ia saksikan dalam mimpinya tadi malam. Ia tidak mampu menyampaikan tentang kekhawatirannya terhadap Aditya. Sekarang Arya dihadapkan pada dilema. Hari ini Lisa ingin mengikuti kegiatan Bayu. Semalam ia susah untuk memejamkan mata karena mengingat penolakan Bayu yang tidak biasanya. Ini untuk pertama kalinya Lisa merasa dipermainkan oleh laki-laki itu. Selama ini Bayu selalu saja memenuhi apa yang Lisa inginkan. Pria itu tidak pernah sekalipun menolak permintaan Lisa. Namun tadi malam Bayu tidak bersikap seperti biasanya. Ia juga meninggalkan rumah wanita itu tanpa berpamitan. Lisa mengintai Bayu keluar dari kantornya. Sore ini Lisa ingin mengetahui apa yang menyebabkan perubahan sikap laki-laki itu. Bayu memasuki mobil lalu meluncur meninggalkan kantor. Lisa tidak tinggal diam. Ia pun mengikuti kendaraan roda 4 milik pria tersebut. Lisa sangat heran karena Bayu melaju berlawanan arah dengan rumahnya. Lisa makin curiga dan penasaran. Ia pun tetap mengikuti laki-laki itu. Lisa amat terkejut karena ternyata Bayu berhenti di rumah milik orang tua Tiara. Lisa sangat tahu posisi dan letak rumah mantan mertua Bayu sejak Tiara masih berstatus sebagai istri laki-laki itu. Perasaan Lisa makin kesal melihat mobil Bayu memasuki halaman istana orang tua Tiara. "Apa yang kamu lakukan di sini, Mas?" Lisa kecewa dan bingung menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. "Awas kamu, Mas. Kalau kamu berani macam-macam, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat perhitungan denganmu." Lisa masih saja menggerutu dalam mobilnya yang berhenti tidak jauh dari rumah orang tua Tiara. Apa yang akan Lisa lakukan?